Apa itu kapal destroyer? Seperti apa sejarah kapal destroyer dan apa saja kapal destroyer yang dimiliki Indonesia? Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, berpotensi untuk berkembang menjadi poros maritim dunia. Karena kapal perusak berpotensi menjadi andalan Indonesia dan menunjang keamanan maritim. Indonesia harus bersaing dengan China, khususnya di Natuna Utara, di mana kedatangan kapal perusak harus dipercepat. Menurut daftar belanja, Indonesia baru-baru ini memperbarui kapal perang kelas fregatnya. Poros maritim dunia adalah Indonesia. Poros maritim dunia berupaya mengubah Indonesia menjadi negara maritim yang cukup besar, kuat, dan sejahtera dengan merebut kembali identitas maritim Indonesia, mempertahankan keamanan dan kepentingan maritim, serta mengeluarkan potensi maritim untuk mencapai pemerataan ekonomi di Indonesia. Untuk menjadi negara poros laut dunia, proses maritim perlu dikembangkan dari perspektif infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Program utama dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain penegakan kedaulatan wilayah maritim Republik Indonesia, revitalisasi sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memiliki pertahanan maritim yang kuat. Sangat penting untuk menggunakan alat sistem senjata utama, seperti kapal perusak. Seberapa amankah lingkungan maritim di Indonesia? Kapal dengan kemampuan untuk bermanuver dan bergerak cepat adalah kapal perusak. Seperti namanya, tugas kapal ini adalah menjaga armada kapal perang yang lebih besar. Sejarah kapal destroyer. Pertengahan abad ke-19 melihat kemunculan kapal perusak. Berbagai jenis kapal layar diubah menjadi kapal bertenaga uap selama periode itu karena revolusi industri. Turbin uap diciptakan pada waktu itu, dan itu adalah penemuan revolusioner yang sangat meningkatkan kemampuan kapal perang. Charles Parsons, seorang insinyur muda, adalah penemu yang sebenarnya. Kapal torpedo merupakan perkembangan yang unik karena, meskipun ukurannya kecil, dapat bergerak dengan lincah. Kapal torpedo telah berubah menjadi perusak pada saat itu, yang sangat mengkhawatirkan kapal-kapal besar. Ancaman yang ditimbulkan oleh kapal torpedo dilawan oleh pengembangan kapal perang yang lebih kecil. Pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan berbagai senjata kaliber cepat, disebut sebagai kapal perusak, yang kini menjadi nama lain untuk kapal perusak torpedo. Perkembangan berkala dari destroyer, ketika kapal selam U-boat menjadi ancaman serius di perbatasan laut selama Perang Dunia I, desain kapal perusak awalnya muncul. Model kapal perusak harus dilengkapi sonar dan bom untuk mengatasi hal tersebut. Tujuannya adalah untuk melancarkan serangan sambil menyadari lokasi kapal lawan. Selama Perang Dunia II, perusak mengalami perubahan desain tambahan untuk pesawat tempur yang lebih baik. Apakah Indonesia memiliki kapal destroyer? Bahkan jumlahnya sendiri selalu ditambah. Terakhir adalah dengan menambahkan kapal Kri Igusti Ngurah Rai 332. Alutsista yang bisa memperkuat TNI Angkatan Laut ini memiliki begitu banyak tugas. Mulai dari anti-surface warfare, anti-air warfare, naval gunfire support, electronic warfare sampai dengan naval diplomacy. Spesifikasi dan fitur. Panjang dari kapal destroyer milik Indonesia ini panjangnya 105,11 meter dengan berat 2.365 ton. Termasuk sebagai kelas light frigate atau perusak kawal rudal. Beberapa sistem persenjataannya cukup lengkap. Mulai dari meriam utama ukuran 76 mm dan rudal permukaan ke udara, SAM. Ada juga sistem pertahanan diri yaitu senjata 35 mm dan juga pelontar torpedo. Tidak ketinggalan disematkan juga rusak permukaan ke permukaan, SSM. Kapal perusak ini memiliki kemampuan untuk peperangan elektronik menggunakan sistem Electronic Countermeasure, ECM, serta Electronic Support Measure, ESM. Semua sudah diintegrasikan dalam Combat Management System, CMS. Adapun nama Kri Igusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, I Gusti Ngurah Rai yang memimpin pasukan bernama Ciung Wanara melakukan pertempuran terakhir dikenal dengan nama Puputan Margarana melawan Belanda pada tanggal 20 November tahun 1946.
I Gusti Ngurah Rai yang terdesak menyerukan kepada pasukannya untuk berperang habis-habisan dengan gagah berani. Pertempuran inilah yang kemudian terkenal dengan puputan Margarana. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa.